Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Safira Putri dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari kelas BKI 4A. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah singkat yang berjudul Kewajiban Berdakwah Setiap Muslim, di mana dakwah ini berasal dari bentuk da'a dan yada'u, di mana berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Dakwah merupakan setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, syariat, dan akhlak Islam. Akan tetapi, dakwah ada ilmunya, di mana ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntutan. Bagaimana seharusnya menarik perhatian orang lain untuk menganut, menyetujui, dan melaksanakan suatu ideologi atau agama. Orang yang menyampaikan dakwah disebut da'i atau juru dakwah, sedangkan orang yang menjadi objek dakwah yaitu mad'u, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 104, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatuni ya'da'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kata minkum dalam ayat tersebut dianggap mengandung pengertian tab'id atau bagian, sehingga hukum dakwah menjadi fardu kifayah. Akan tetapi, sebagian ulama lain justru menganggapnya sebagai zaidah atau tambahan, sehingga hukumnya menjadi fardu ain. Secara lahiriah, kedua makna ini saling bertentangan, namun pada hakikatnya, keduanya justru saling melengkapi, di mana makna al-bayan tidak menolak adanya spesialis sebagian pada kaum muslimin untuk berdakwah. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menjadi landasan kewajiban setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan, untuk berdakwah. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban dakwah. Hal ini tampak dari perintah untuk menyampaikan dakwah meskipun satu ayat. Berdakwah bukan kewajiban yang diperintahkan oleh para ulama, kiai, oleh siapapun, akan tetapi merupakan perintah dari Allah dan utusannya, Muhammad, secara langsung kepada setiap individu muslim. Dakwah bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dakwah harus menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridai oleh sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berdakwah? Tentulah layak menjadi contoh atau teladan kita. Setelah Muhammad diangkat sebagai Rasul Allah, beliau melakukan dakwah Islam baik secara lisan maupun tulisan. Muhammad memulai dakwanya kepada istrinya, keluarganya, dan teman-teman karibnya. Mula-mula dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena situasi dan kondisi pada waktu itu masih belum memungkinkan penyampaian dakwah secara terang-terangan. Baru setelah pengikut Muhammad bertambah, termasuk beberapa pemuka Quraisy, dakwah Islam disampaikan secara terang-terangan. Al-Quran adalah kitab dakwah yang berisi penetapan syariat, sebab kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada hakikatnya adalah ajakan untuk menaati dan mengikuti ajaran Islam, di mana tujuannya untuk menjadi pedoman dalam hidup manusia. Kita berkewajiban untuk menyeru kepada sesama ke jalan Allah dengan cara bijaksana dan senantiasa memberikan pelajaran yang baik, di mana pelajaran itu dapat melalui penyampaian lisan atau dengan sikap dan amal perbuatan. Dalam melakukan diskusi dengan mereka pun dengan cara yang baik, agar ketertarikan untuk mendengar ajaran dan norma agama ada. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kemampuan dan potensi dari da'i harus dimaksimalkan pula. Kewajiban berdakwah itu sifatnya sangatlah fleksibel, di mana
tuntutan pelaksanaan dakwah tidak ditunjukkan kepada satu komunitas saja, namun bersifat umum, dengan tidak meninggalkan sifat kekhususannya sendiri. Artinya, selain sebagai fardu ain, juga hukumnya fardu kifayah. Berdakwah juga hukumnya wajib ditunjukkan kepada setiap orang yang mengaku muslim dengan memberikan petunjuk dan berita gembira. Akan tetapi, untuk penyelenggaraannya hendaknya ada tenaga ahli yang khusus dari kalangan umat Islam yang memang mendalami bidang tersebut secara profesional untuk menciptakan suasana kondusif dari kedua hukum tersebut. Maka, antara dakwah yang dilakukan secara kolektif dan individu harus saling melengkapi. Dakwah yang dilakukan secara individu hendaknya memberikan dukungan kepada pihak yang benar-benar terjun ke dalam bidang ini secara profesional. Dalam kaitan ini, dalam rangka mewujudkan konsep tersebut, maka seorang dai harus mempunyai bekal atau persiapan diri dalam menjalankan misinya. Kita patut menjadi contoh keberhasilan Nabi Muhammad dalam perjalanan dakwah Islam yang dilakukan melalui 3 tahap transformasi, di mana aktivitas dakwahnya dikembangkan tidak hanya pengembangan daya sadar atas kehadiran Allah, namun harus pula diarahkan pada pengembangan daya nalar. Ini berarti dakwah dituntut tidak hanya bermisi pada pengembangan kesadaran menanamkan konsep agama pada jiwa semata. Baiklah, itulah ceramah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.